Baik, selamat malam. Baik, perkenalkan nama saya Dini Kristianto, NIM 2006-1314. Saya dari program studi 1 Teknik Pertambangan, jurusan Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Universitas Papua. Di sini saya akan menjelaskan terkait langkah-langkah yang ada pada sebuah jurnal yang telah diberikan hingga mendapatkan nilai akhir yaitu nilai faktor keamanan. Baik, di jurnal yang telah diberikan di sini sudah saya tampilkan. Yang pertama di sini terdapat data jarak kekar pada lapisan 1, 2, dan seterusnya. Jadi di sini jarak kekar yang dimaksud ini berfungsi untuk di sini sudah ditulis keterangannya taf berwarna krim berstruktur laminasi dengan ketebalan 4 meter, kemudian di bawahnya lagi dengan struktur masif dengan ketebalan 4,5 meter. Jadi di sini jarak antar kekar untuk setiap lapisan itu dibuat untuk mengetahui strukturnya dan juga ketebalan lapisannya. Jadi di sini data kekar itu digunakan untuk mengetahui ketebalan dari lapisan tersebut. Kemudian ya ini ada fotonya. Jadi data kekar ini diambil dari ini lereng yang ada di gambar ini. Ini lapisan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan juga lapisan yang kelima. Kemudian di sini diambil lagi data strike dip-nya. Nah, setelah itu dari data strike dip-nya ini diambil lagi data kondisi kekar pada lapisan 1, pada lapisan 2, lapisan 3, dan seterusnya. Jadi di sini kalau kita lihat di data kondisi kekar itu yang paling penting yang kita lihat yang menjadi titik beratnya kita lihat itu ada di bagian sini, di bagian pelapukannya. Jadi kenapa kita harus mengambil kondisi kekar di setiap lapisan supaya kita mengetahui bahwa di lapisan tersebut apakah dia lapuk atau dia masih segar atau dia sedikit lapuk sehingga kita tahu kondisi lerengnya seperti ini. Sedikit lapuk, kemudian ada yang tidak lapuk. Kemudian di sini juga ada yang sedikit lapuk, ada yang tidak lapuk. Jadi kita tahu karena kan kita di sini ingin mencari faktor keamanan sehingga kita harus tahu kondisi di lapangan atau kondisi lereng tersebut itu seperti apa. Kemudian ya ini ada eh, kekerasan kekar, kemudian ada bukaan kekarnya juga yang ada di lapangan berdasarkan foto yang tadi. Ya, berdasarkan gambar ini. Kemudian data ini juga, geometri lereng ini juga perlu diambil seperti tinggi lerengnya berapa, lebar lerengnya berapa, kemiringan lerengnya berapa derajat, terus strike dip yang tadi, strike dip lerengnya itu berapa, kemudian dip direction-nya itu berapa. Jadi ini data ini perlu untuk kita tahu geometri lerengnya. Jadi untuk menentukan faktor keamanan itu kita harus tahu geometri lerengnya. Kemudian data yang tidak kalah penting juga yaitu data ini, berat sampel asli, berat sampel kering, berat sampel jenuh. Ini kita perlu ambil untuk kita tahu dalam pengujian sifat fisik batuannya. Jadi batuan di sini kita bisa tahu sifat fisiknya batuan tersebut itu bagaimana dengan cara mengambil sampel kemudian kita lakukan uji sifat fisik. Jadi kita bisa tahu sifat fisik yang ada di batuan yang sifat fisik batuan yang ada di lereng tersebut itu seperti apa. Oke, kemudian di sini kita juga uji sifat mekaniknya dengan data-data yang ini yang ada tertera di sini seperti berat contoh uji, panjang, lebar, tinggi, luas, volume, berat isi, kecepatan pembebanan, lama ujinya sampai runtuh, kemudian bebannya berapa, terus kuat tekan dan juga kuat tekan PA dan juga kuat tekan MPa-nya gitu. Jadi kita perlu data ini. Nah, baru kemudian ketika semua datanya kita sudah dapat, baru kita masuk di RMR atau Rock Mass Rating. Nah, di sini ini kita untuk menghitung kekuatan batuannya. Jadi seperti yang kita bisa lihat di sini, nilai RMR-nya sudah ada, itu berdasarkan hitungan ini. Jadi kita harus tahu dulu kekuatan batuannya itu berapa, kemudian RQD atau Rock Quality Destination-nya berapa, spasi diskontinuitasnya itu berapa, kondisi diskontinuitas itu terbagi jadi 5, itu ada pemenerusan, bukaan, kekasaran,
pengisi dan juga pelapukan. Itu kita harus tahu dia ada di angka berapa, kemudian kondisi air tanahnya itu berapa, baru kita bisa dapat nilai LMR dan juga kelas RMR. Jadi seperti itu. Kemudian nanti dari sini kita akan terus turun sampai kita nanti di perhitungan ini sama untuk setiap lapisannya perhitungannya sampai nanti kita akan dapat di sini slope mass rating. Jadi di sini kita akan uji dengan data yang tadi, kita akan masukkan ke aplikasi Deep atau software Dips. Jadi software Dips ini kita boleh pakai ada beberapa ini ya, sudah ada beberapa upgradean software Dips dari yang 5.00 sampai yang 6 sampai yang terbaru kalau tidak salah ada 8 juga. Jadi sudah ada, cuman kita bisa pakai yang mana saja untuk menentukan slope-nya setting. Jadi slope-nya ini atau derajatnya atau kemiringannya untuk kita bisa tahu. Jadi kemiringan lerengnya itu berapa. Jadi kita analisis berdasarkan data yang tadi, itu kita analisisnya di Deep sini, di software Deep sini. Nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, nanti dari dari warna ataupun bentuk yang muncul di sini dapat kita lihat berdasarkan keterangannya yang ada di sini. Jadi ini untuk analisis lerengnya, tapi kita menggunakan div. Nah, muncul perhitungan yang ada berdasarkan dari hasil yang kita sudah dapatkan di software Dips. Kemudian setelah dari sini kita hitung untuk karena tadi ada 5 lapisan, maka ini kita akan hitung untuk 5 lapisan. Baru yang terakhir kita akan masuk ke dalam pemodelan lereng. Jadi untuk menentukan faktor keamanan itu kita akan melakukan pemodelan lereng. Berdasarkan data yang tadi, kita akan melakukan pemodelan lereng untuk menentukan faktor keamanannya. Nah, kenapa ini kalau kita lihat ini kenapa bisa lurus? Karena tadi kita lihat bahwa slope-nya itu 86 derajat. Kalau kita tahu 90 derajat itu kan lurus ya, lurus. Karena dia 86 derajat, maka dia hanya sedikit miring. Makanya kenapa sampai lerengnya ini bisa lurus sekali. Jadi ini lereng yang ada di lapangan itu kemiringannya seperti ini. Jadi dia sangat sangat terjal ya, sangat curam karena menurut data yang kita dapatkan memang kemiringan dari lerengnya atau nilai slope dari lerengnya itu 86. Nah, setelah kita masukkan semuanya, data-data, kemudian kita masukkan juga di sini materialnya. Nah, di sini kita bisa lihat, coba saya perbesar ya. Di sini, nah ini slope-nya itu nilai slope-nya ini 86 derajat. Terus panjangnya 25 meter, tingginya 21 meter. Ini sesuai dengan data yang tadi. Nah, ketika sudah, barulah kita masukkan datanya semua. Setelah sudah, kita compute. Setelah compute, baru kita interpret. Nah, setelah kita interpret, maka muncullah hasil faktor keamanannya di sini. Di sini akan muncul faktor keamanan seperti yang ini. Di sini 4,775. Jadi, faktor keamanan dari lereng ini itu berdasarkan data yang tadi itu 4,775. Nah, ini termasuk dalam kondisi yang eh, masih bisa dikatakan cukup aman karena dia masih di perkiraannya masih di 4, jadi masih bisa diasumsikan dengan faktor keamanan yang masih bisa dibilang aman gitu. Nah, setelah sudah, maka langkah-langkah yang kita buat sudah sampai di faktor keamanan. Mungkin cukup sekian saja penjelasan dari saya terkait langkah-langkah bagaimana caranya dari data lapangan hingga kita bisa mendapatkan faktor keamanan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Eh, Terima kasih telah menonton video saya dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Eh, Selamat malam.